selamat datang di Talk Angel. Siap Talk? Siap Cil. Nah teman-teman, senang banget nih di sini aku Risha yang bakal nemenin kalian pada episode kali ini. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Nah, pada episode kali ini kita bakal seru-seruan nih ngebahas salah satu jurusan yang katanya isinya tuh anak-anak keren dan kreatif di SMKN 1 Pelosok Klaten. Kalian pengen tahu nggak nama jurusannya apa? Pengen tahu nggak? Pengen. Nah, aku kasih tahu ya, nama jurusannya itu PSPT atau Produksi dan Siaran Program Televisi. Nah, buat kalian nih yang penasaran gimana asiknya dunia broadcasting, terus buat kalian yang kerjanya tiap hari bikin video atau suka fotografi, hobi ngedit, pengen jadi presenter atau penasaran gimana sih serunya dapur rekaman sebuah tayangan? Wah, kalian wajib banget nyimak obrolan ini sampai habis ya, teman-teman. Tapi tentunya di sini aku nggak sendirian dong. Masa aku ngomong sendiri di sini sih? Nah, aku di sini kedatangan salah satu teman kita di sebelah aku nih dari SMK 1 Pelosok Klaten. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo Kak Risha, alhamdulillah baik. Senang sekali bisa hadir di sini. Dan jujur aku excited banget bisa ikutan ngobrol sekaligus sharing sesama anak muda tentang serunya jurusan PSPT. Wah, aku juga excited banget sih ngobrol sama kakak. Boleh nggak sih Kak, sebelum kita ke sesi yang lebih seru, kita kenalan dulu. Kan ada pepatah yang mengatakan tuh tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh nggak kita kenalan dulu biar semakin disayang sama teman-teman di rumah maupun di studio. Boleh banget dong Kak. Halo semuanya, kenalin aku Vira Lisya Zahra, biasa dipanggil Vira, siswi kelas 12 PSPT dari SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Nah, selama di jurusan ini, aku udah sering ikutan berbagai kegiatan produksi video di sekolah. Wah, jadi kakak udah katam ya tentang kamera-kamera gitu. Tapi nih kak, ngomong-ngomong, dari sekian banyak jurusan yang ada di sekolah, kenapa sih kakak dulunya pilih PSPT? Kan banyak sih jurusan lain. Itu emang cita-cita kakak atau karena nyasar tapi terlalu nyaman? Kan banyak tuh sekarang kasus-kasus yang nyasar jurusan tapi terus-terusan tuh jadi nyaman. Kalau kakak sendiri gimana? Oke, aku jelasin. Jadi simpelnya tuh karena hobi dari kecil aku, Kak. Karena dari kecil tuh aku suka banget sama fotografi dan videografi. Nah, setelah tahu kalau di SMK ini ada jurusan PSPT, aku langsung tertarik, Kak. Dan ngerasa ini tempat buat ngembangin hobi aku. Oh, berarti hobi yang akhirnya jadi pilihan jurusan ya, Kak? Iya, Kak, bener banget. Oh, asik sih, Kak. Kalau hobi, kakak kembangin jadi jurusan. Tapi sebelum resmi jadi anak PSPT nih, bayangan kamu tentang jurusan ini tuh gimana sih dulu? Mikirnya bakal langsung megang kamera gede kayak di TV nasional, terus mondar-mandir bawa kamera ke sana kemari, atau gimana tuh, Kak? Oke, bayangan aku tentang jurusan PSPT itu jurusan paling keren banget loh, Kak. Tahu nggak gitu. kenapa? Kenapa tuh, Kak? Karena kelihatannya tuh asik banget, Kak. Kayak kemana-mana tuh bawa kamera, Kak. Jadi kelihatannya sibuk sih, Kak. Tapi dilihat orang tuh kayak asik gitu, Kak. Keren banget. Oh, keren sih, Kak. Jadi gaya nomor satu ya, Kak. Nah, Iya. teman-teman pasti ada nih salah satu yang kayak Kak Vira yang mentingin gaya, alias gaya nomor satu ya. Tapi setelah nyemplung nih, Kak, ternyata tetap keren atau malah bikin pusing karena ternyata banyak teorinya. Spill dikit dong realitanya yang Kakak hadepin saat ini. Jadi realitanya tuh bagus banget, Kak. Ekspektasinya tuh lebih dari apa yang aku pikirin, Kak. Jadi selama di PSPT itu, aku ngerasa ya, kayak kita tuh kemana-mana cuma bawa kamera doang. Ternyata selama aku udah masuk di situ, ilmunya itu luas banget loh, Kak. Lebih dari yang aku bayangin. Ternyata kita juga diajarin paket komplitnya. Mulai dari cara penulisan naskah, pengambilan gambar, seni editing, fotografi, sampai kita dikasih tahu cara buat program dari nol loh, Kak. Oh, seru banget ya, Kak ya. Jadi Iya. ini dia nih teman-teman yang sering berpikiran kalau PSPT itu cuma nangkring di belakang kamera, mondar-mandir bawa kamera. Enggak ya, teman-teman. PSPT itu lebih dari itu. PSPT itu mulai paket komplit, mulai dari cara nulis naskah yang benar, terus teknik pengambilan gambar, melatih public speaking, seni editing, fotografi, sampai gimana caranya buat produksi sebuah program siaran dari nol. Seru banget kan, teman-teman? Bener banget, Kak. Nah, Kak, juga di sekolah kita itu ada anak yang lebih suka tampil di depan kamera, Kak. Jadi, dia tuh passionnya dominan lebih di depan kamera.
Jadi di PSPT itu seimbang banget Kak. Kalau kita punya bakat di balik layar, itu ada tempatnya Kak. Nah, kalau kita juga suka tampil di depan kamera, sering ngomong, nah kalian makin bersinar juga tuh Kak. Nah Kak, kalau ngomong-ngomongin awal masuk dulu nih Kak, jujur-jujuran deh, ada nggak sih rasa takut atau minder atau rasa kayak, aduh aku bisa nggak ya ngikuti pembelajaran ini? Kan soalnya kan alat-alatnya kelihatan canggih ya kalau jurusan broadcast ya Kak, betul. Nah, sempat ngerasa gitu nggak Kak? Sempet banget Kak. Terus ada rasa, aku tuh introvert banget Kak dulu. Jadi aku pemalu banget Kak. Setelah masuk di PSPT itu, kayak wah, ternyata gini ya, gitu. Jadi sebelumnya introvert dan pemalu, kebayangkan sih Kak, deg-degannya waktu itu gimana. Beneran Kak, Beneran. Kakak dulunya introvert. Iya Nggak Kak, nyangka sih aku Kak, soalnya sekarang tuh kamu kayak kelihatan pede banget tampil di depan kamera, ngobrol di studio ini. Terus kalau sekarang tuh gimana Kak realitanya? sekarang alhamdulillah udah lebih baik Kak, karena di sekolah kita itu juga ada prakteknya Kak. Kita juga dilatih public speaking-nya agar lebih bisa ngomong di depan kamera gitu Kak. Oh, gitu ya Kak. Kalau tugas-tugas gitu ada nggak sih Kak dari kelas 10 sampai 12, boleh nggak diceritain? Oke, aku ceritain. Sebelumnya aku mau jelasin dulu ya Kak tentang jurusan PSPT itu gimana. Jadi awalnya itu waktu kelas 10 namanya itu jurusan broadcasting dan perfilman. Nah, setelah kelas 11 baru deh namanya itu diganti jadi PSPT, produksi dan siaran program televisi. Jadi waktu kelas 10 itu kita diajarin tentang dunia broadcast. Awalnya tuh kayak gimana, kita nggak diajarin tentang teori aja Kak. Jadi kita diajarin juga tentang prakteknya, biar kita Oke. bisa langsung mengerti. Jadi langsung praktek ya Iya, Kak. bener banget. Nah, waktu kelas 10 itu ada tugas pertama kita yaitu liputan, Kak. Liputan apa tuh Kak kalau boleh tahu? Liputannya ada dua jenis, Kak, yaitu liputan soft news dan liputan hard news. Oh, itu liputan softnya kayak gimana dan hard newsnya tuh kayak gimana Kak? Jadi liputan soft news itu liputan yang non formal, Kak. Jadi kalau liputan hard news itu liputan yang kayak berita yang baru-baru gitu loh, Kak. Jadi waktu awal kelas 10 aja nih udah dikasih tugas yang begitu menantang ya. Awal masuk langsung disuruh liputan, betul Iya, nggak Kak? benar. Eh, Nah, di akhir kelas 10 nih, Kak, tugasnya tuh makin seru loh, Kak. apa Atau tuh enggak, Kak? Kak? Mau dong, Kita mau tahu banget. disuruh buat program, Kak. Kita disuruh buat program tapping. Tapping, Iya, masih bener kelas 10 banget. awal Iya. Kak, keren sih. Jadi, saat liputan tadi ya, Kak, itu tuh ada beberapa kelompok kecil di kelas. Nah, di waktu tapping program itu tadi ya, Kak, Iya. itu baru digabungin beberapa kelompok besar, gitu. Itu ada berapa kelompok besar Kak? Sekitaran 4 atau 5 kelompok, Kak. Oke, hebat banget sih Kak. Masih kelas 10 loh ya, tapi Iya. progresnya udah sejauh itu. Udah bisa bikin program sendiri, keren parah. Nah, kalau waktu kelas 10 aja udah menantang banget. Itu pas naik kelas 11 gimana tuh Kak? Pastinya tantangannya makin naik nggak sih levelnya dan makin banyak megang proyek seru dong. Coba spill dong Kak kegiatan pas kelas 11. Waktu kelas 11 tuh ya Kak, makin seru dan menarik banget. Jadi tugas waktu kelas 11 itu kita disuruh bikin feature, Kak. Tahu nggak feature itu apa? Tahu nggak teman-teman? Nggak tahu. Kasih tahu dong Oke. Kak. Feature itu film dokumentasi yang kita buat untuk menarik dan menginspirasi banyak orang gitu, Kak. Oh, yes. Nah, di akhir kelas 11 nih, Kak, tantangannya lebih seru banget, Kak. Apa tuh Kak? Kasih tahu ke kita dong. Kita disuruh bikin 2 program loh, Kak, di akhir kelas 11. Apa tuh Kak programnya? Program tapping dan live, Kak. Live Kak. Kelas 11 udah live, gila keren banget sih Kak. Nah, di live itu sama di program tapping, 2 program itu, kita hanya dibagi jadi 2 kelompok, Kak, di satu kelas. 2 kelompok. Iya. Keren sih Kak. Berarti 2 kelompok itu yang benar-benar bertanggung jawab ya megang produksinya dari nol. Wah itu pasti kerjasamanya harus solid banget ya Iya, Kak. Kak. Maaf nih Kak, boleh dong Kak dijelasin ke teman-teman yang mungkin masih awam. Kakak tadi proses-prosesnya pada saat bikin program itu apa saja? Jadi di program itu kita ada 3 tahap produksi, Kak. Ada yang tahu nggak 3 tahap produksi itu apa aja? Tahu nggak nih kalian?
Nggak tahu kan? Oke, Kasih 3 tahu tahap Kak. produksi itu yang pertama ada tahap praproduksi, kemudian tahap produksi, dan yang terakhir tahap pasca produksi. Boleh nggak sih Kak kita dijelasin apa 3 tahap itu? Boleh banget dong. Oke, aku jelasin. Yang pertama itu tahap praproduksi. Tahap di mana kita menentukan konsep dan mikirin apa yang akan kita buat di produksi nanti, Kak. Kemudian tahap kedua ini tahap di mana kita turun ke lapangan atau syuting pengambilan gambar, Kak. Kemudian di tahap pasca produksi, tahap kita masak hasilnya lewat editing, Kak, agar video kita bisa dilihat oleh penonton dengan nyaman. Oh gitu ya Kak. Baik, penjelasannya Kakak tuh ngerti banget di aku. Kalau kalian ngerti nggak yang dijelasin kakaknya tadi? Ngerti nggak? Ngerti kan? Nah, Kak Wilhan kamu ini bener-bener ngebuka mata kita kalau proses di balik layar stasiun TV itu sedetail itu ya ternyata. Nah, salut banget sih sama anak-anak PSPT yang udah bisa seprofesional itu dari masa sekolah. Seru banget ya teman-teman obrolan kita hari ini. Dari cerita Kak Vira tadi, kita jadi tahu kalau PSPT tuh nggak hanya soal kamera dan video saja, tapi juga banyak sekali ilmu yang di dalamnya, seperti mengasah kreativitas, kerjasama tim, dan keberanian untuk terus berkembang. Teman-teman, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah jeda berikut ini, kita akan melihat langsung nih hasil karya anak PSPT SMKN 1 Pelosok Klaten. Kalian pengen tahu nggak hasil karyanya? Pengen kan? Nah, jangan kemana-mana ya. Jadi tetap bersama kami di Talk and Chill. Siap Talk? Siap, Cil! Yeay! Ayo kantin. Pal, Hah? ayo kantin. Gak dulu deh. Ngerek kak? Ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Talk and Chill. Siap Talk? Siap, Cil! Nah, masih bersama aku Risha dan narasumber keren kita Vira, dari jurusan PSPT SMKN 1 Pelosok Klaten. Nah, di segmen sebelumnya kan kita udah seru-seruan nih ngebahas tentang alasan Kak Vira ngepilih PSPT, terus perubahan mental Kak Vira dari introvert jadi ekstrovert, setelah itu sampai 3 tahapan produksi yang keren itu. Nah, sekarang saatnya kita ngelihat nih bukti nyata dari kerja kerasnya kreativitas siswa PSPT di SMKN 1 Pelosok Klaten ya. Di layar studio, sekarang kita akan tampilkan cuplikan film pendek FLS 3N karya original dari siswa-siswi SMKN 1 Pelosok Klaten nih. Penasaran kan sebagus apa kualitasnya karyanya tuh? Yuk kita saksikan bersama-sama. Tepuk tangan yang meriah dong teman-teman buat karyanya tadi. Gokil sih Kak Vira. Kalau aja aku nggak dibilangin itu tadi karya anak SMK, mungkin tuh aku ngiranya itu garapan production house yang udah ada namanya gitu. Keren parah. Nah, Kak boleh dong ceritain sedikit sebenarnya sinopsis atau inti cerita dari film pendek yang barusan kita tonton tadi itu tentang apa sih, Kak? oke aku jelasin. Jadi, film pendek cuplikan yang barusan kita tonton itu judulnya Tatapan yang Tertuang, yaitu hasil karya original dari teman-teman PSPT yang kita buat khusus untuk mengikuti ajang final lomba FLS 3N. Dan alhamdulillah kita dapat juara 2 se-Kabupaten Kediri, Kak. Juara 2 Kak, Iya. se-Kabupaten Kediri. Tepuk tangan dulu dong teman-teman.
Jadi, film itu benar-benar kita rintis dari nol banget, Kak. Dari praproduksi hingga pasca produksi. Di praproduksi, kita mengkonsep dan menulis naskah apa emosional dan film apa yang akan kita buat nanti, Kak. Jadi di praproduksi itu mulai dari seorang anak yang bernama Angga yang hobi menggambar, berbakti kepada orang tuanya, dan mengikuti lomba melukis tema lukisan pahlawan. Nah, nah, benar-benar luar biasa banget sih, Kak. Berarti dari ujung kuku hingga ujung rambut, alias dari proses nemuin ide cerita Angga, nulis skrip, syuting di lapangan, sampai masuk ruang editing tuh semua murni dikerjakan sama siswa-siswi SMK 1 Pelosok Klaten ya, Kak? Iya, Kak, bener banget. Nah, di produksi itu tadi, kita turun ke lapangan untuk mengambil gambar dan memilih angle yang baik untuk pengambilan gambar yang akan kita buat. Selanjutnya, di tahap pasca produksi, kita masak hasilnya, Kak, lewat editing untuk menyampaikan film kita agar ditonton oleh beberapa orang dan juri kita agar filmnya baik, Kak. Nah, kalau boleh tahu, Kak, itu kalian ada kolaborasi sama guru atau pure dari pemikiran kalian sendiri sih, Kak? Tentunya kita ada guru pembimbing, Kak, yang memberikan kita ide-ide atau membantu kita dalam kita kena masalah kayak, waduh gimana nih filmnya, kayak kurang gini. Tentunya juga dapat support dari teman-teman juga loh, Kak. Oke, jadi benar-benar kolaborasi yang bagus ya Iya, antar benar. kreativitas siswa dan bimbingan guru. Nah, Kak, kalau di film tadi, Kakak tuh dapat amanah atau berperan sebagai apa nih dalam tim di bagian praproduksi, pas produksi atau pasca produksi nih, Kak? Oke, jadi aku dapat amanah di film itu sebagai kameramen sekaligus membantu dalam penulisan naskah. Di praproduksi, aku membantu tim untuk mengkonsep atau menulis naskah gimana cerita yang akan kita bangun nanti. Kemudian di produksi, aku sebagai kameramen yaitu memvisualisasikan adegan agar terlihat baik dan menarik, Kak. Oke, nah Kak, sebagai kameramen yang megang kendali visual di lapangan nih Kak, tantangan paling besar apa sih yang sempat kamu hadapi pas syuting film kemarin? Menurut aku, tantangan aku sebagai kameramen ya, Kak, itu tentunya di dalam pemilihan angle, Kak. Oh, jadi bingung gitu ya angle-nya? Iya, pemilihan angle, terus pas kita ada shoot lapangan di luar, Kak, kita itu, waktu itu cuacanya kurang stabil ya, Kak, jadi kita harus menunggu, kemudian pemilihan gambarnya itu harus baik, Kak. Oke, teman-teman, kalian kepo nggak sih berapa hari pengerjaan film itu? Kepo nggak? Kepo, oke. Kalau dari awal sampai film selesai nih, Kak, kira-kira butuh waktu berapa lama sih untuk mengerjakan film itu? Kurang lebih 10 hari, Kak, dari mulai praproduksi hingga pasca produksi. Oh, jadi manajemen waktu kalian sama kerja tim tuh benar-benar diuji ya di situ, Kak? Iya, Kak, bener banget. Nah ini dia, yang kalau proses-prosesnya tuh banyak nggak sih hambatannya, Kak, pada proses syutingnya itu? Oke, jadi hambatan waktu kita proses film itu ya, Kak, mulai di praproduksi, hambatan kita itu dalam memilih ide. Kita bingung ide yang dipakai itu temanya apa, dan itu tuh film bisu, Kak. Jadi kita hanya mengandalkan lewat ekspresi saja, dan tidak ada dialognya, Jadi Kak. tanpa dialog ya, Kak, ya. Benar. Terus, Kemudian di produksi itu kita bingung dalam pemilihan angle yang baik, kemudian di pasca produksi, ini nih Kak, editing ini Kak, yang main. Yes. Jadi gimana cara kita buat plot twist dan menyentuh di hati Kak. Nah, ini dia nih teman-teman yang tidak diketahui banyak orang. Penonton tuh biasanya bisanya cuma melihat hasil karya saja yang estetik. Padahal perjuangan di balik itu tuh susah-susah gampang ya, Kak ya. Ngomong-ngomong soal perjuangan di lapangan nih, Kak. Pernah nggak sih, Kak, pas lagi proses syuting, tiba-tiba ada hal-hal yang nggak terduga terjadi? Atau nggak sesuai rencana Kakak sama tim itu ada nggak? Ada Kak, waktu itu kita miskom sama anggota. Jadi proses syutingnya agak lama gitu Kak. Oke, jadi ternyata kunci utama di balik film yang bagus tadi itu kesabaran tim Kakak Iya, ya, Kak, bener, ya. Kak. Kalau semisal nggak sabar tuh hasilnya bakal asal-asalan kan, Kak ya? Iya, benar. Oke, Kak, selain kamu sibuk bikin project film tadi, kemarin kamu pernah terlibat di kegiatan apa aja sih, Kak? Pengen tahu dong kesibukan kamu lainnya di jurusan PSBT ini.
Oke, selain bikin film, aku ada podcast dan bikin pameran Kak di sekolah. Oh. Jadi podcastnya itu di ruang podcast di sekolah kita itu ada ruang podcast Kak yang diberikan untuk memfasilitasi anak-anak yang ingin berkembang lebih baik. Nah, kalau kalian ingin lihat dokumentasi podcastnya, kalian bisa lihat di Malka TV. Asli bagus banget ya Kak, ternyata SMKN 1 Pelosok Klaten itu punya channel sendiri ya kayak Iya, Malka TV itu benar. buat dukung pelajaran jurusan PSPT ya Kak ya. Nah teman-teman nanti habis ini langsung meluncur ya buat subscribe Malka TV tadi. Nah terus kalau soal pameran sekolah tadi gimana Kak? Itu pamerannya sekedar internal jurusan aja atau dibuka buat umum juga? Terus karya kamu yang mana nih yang dipajang di sana? Oke, waktu pameran di sekolah itu diadakan oleh alumni kita, Kak, yang sedang magang. Kebetulan di sekolah kita juga magangnya. Jadi di fotografi itu ada beberapa pilihan ya, Kak. Dan kebetulan aku dapat fotografi eksperimental, di mana kita memberikan hasil yang terlihat. Jadi orangnya itu kelihatan, cuma kita berikan efek beberapa untuk memberikan kesan yang ditampilkan. Oh alah, jadi itu proyek kolaborasi sama alumni yang lagi magang loh. Iya, ternyata. benar, Oke. Kak. Wah, benar banget dari obrolan seru kali ini kelihatan jelas ya kalau siswa PSPT tuh nggak cuma belajar teori dalam kelas aja. Mereka langsung terjun menghasilkan karya dan ngerasain gimana ketatnya proses produksi yang mirip banget sama dunia kerja sesungguhnya. Mulai dari proses bikin film pendek tadi yang menguras emosi dan tenaga ya Kak ya. Terus mengelola media sekolah lewat channel Malka TV tadi sampai sukses menggelar karya pameran yang keren di aula sekolah ya Kak. Iya, tadi, Kak, benar. Oke, tapi pertanyaannya nih Kak, setelah lulus PSPT, peluang kerja dan prospek kerjanya mereka itu bakal seperti apa sih? Nah, jawaban lengkap dan menariknya bakalan kita kupas tuntas di segmen berikutnya ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Talk and Chill. Siap talk, siap chill. Enggak fokus belajar, enggak nafsu makan, gampang lemas. Itu gejala anemia. Kamu kenapa? Aku pusing, lagi mens. Itu artinya kamu kekurangan darah. Ini aku punya obatnya. Ini gimana cara minumnya? Itu minumnya sehari sekali. Oke, terima kasih ya. Cara mencegah anemia yaitu makan teratur, tidur yang cukup, dan minum obat tablet penambah darah. Kok belum bang? Aku takut pulang, soalnya nilaiku jelek. Aku takut dimarahin orang tuaku. Makanya belajar biar gak dapat nilai segitu apa coba 10 ranking terakhir menjijikan. Ada apa? Aku dibully, soalnya nilaiku jelek. Tuhan kasihan kan? Mumpung masih di sini, kamu mau ikut aku nggak belajar? Kemana? Sana aku mau tempat kan. Jelsa, lihat nilai aku udah 100. Wih, ya ampun, bagus banget. Makasih ya bantuannya. Lindungi kepala Anda dengan memakai helm dan stop lawan arus karena nyawa Anda tidak tergantikan. Setiap hari, jalan raya menjadi bagian dari hidup kita. Namun, suatu pelanggaran kecil bisa berakhir pada penyesalan besar. Menggunakan helm, mematuhi rambu, dan berhenti saat lampu merah adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri dan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas karena nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Halo semuanya, selamat datang kembali di Talk and Chill. Siap talk, siap chill. Nah, kita udah sampai segmen terakhir aja nih. Dari tadi kan kita udah seru banget nih ngebahas tentang kehidupan anak-anak PSPT.
proses di balik layar yang penuh perjuangan ya Kak Vira ya. Iya. Sampai karya-karya keren yang udah mereka hasilkan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pasti sering banget jadi pertanyaan banyak siswa maupun teman-teman maupun orang tua teman-teman yang lagi di rumah, yaitu gimana sih peluang kerja lulusan PSPT di masa depan nanti. Apalagi kalau kita lihat saat ini industri kreatif digital itu lagi pesat-pesatnya ya. Hampir semua bidang tuh pasti butuh banget yang namanya konten visual, video marketing, desain kreatif, hingga pengelolaan media digital. Jadi sekreatif apa sih peluang karir buat lulusan PSPT ini? Oh iya teman-teman, yang mau tanya-tanya tuh bisa banget loh ya. Kalian tuh bisa ngehubungin nomor yang ada di bawah ini. Oke. Nah, Kak, menurut Kak Vira nih, bagaimana sih peluang kerja untuk lulusan PSPT saat ini? Oke, menurut aku peluangnya ini cukup besar, Kak. Kita nggak hanya ada di dunia pertelevisian aja, jadi kita bisa ngembangin di apapun, Kak. Sekarang kan banyak ya media digital itu, Kak. Kita tuh banyak beberapa agen atau apapun itu membutuhkan konten kreator digital, Kak. Jadi kita bisa sebagai fotografi, sebagai seni editing, maupun kita bisa desain grafis juga, Kak. Oh, jadi peluangnya emang nggak melulu tentang pertelevisian aja ya? Iya, bener, Kak. Oke, mindset-nya udah harus diubah lebih luas lagi karena media sosial dan platform digital sekarang udah jadi panggung baru ya buat anak-anak PSPT itu. Keren banget sih. Bener banget, Kak. Bimbingan guru kamu tuh bikin anak-anak PSPT tuh jadi lebih fleksibel, adaptif, dan siap ditempatkan di industri kreatif manapun dengan bekal skill paket lengkap tadi ya, Kak. Ya, bener banget, Kak. Guruku juga bilang, kita harus bisa mengelola atau memilih apapun yang terjadi sekarang. Jadi kita tuh nggak hanya bisa di dunia pertelevisian aja, Kak. Kita juga milih beberapa, sekarang kan juga banyak ya, Kak. Beberapa itu yang memilih kita sebagai itu, dan kita nggak hanya bisa di stasiun TV aja, Kak. Oh, benar banget sih, Kak. Jadi nggak melulu di pertelevisian saja ya, Kak. Contohnya Benar. apa tuh, Kak? Contohnya, kita bisa sebagai fotografi, sebagai editor video, sebagai kameramen, atau desain grafis juga, Kak. Sekarang banyak banget yang membutuhkan itu, Kak. Wah, banyak juga ya ternyata, Kak. Benar. Nah, kalau kita lagi ngomongin soal dunia kerja kreatif, pasti sering banget ya kita dengar istilah portofolio. Iya. Nah, sebenarnya seberapa penting sih, Kak, portofolio itu buat anak-anak kreatif terutama lulusan PSPT yang mau mulai terjun ke dunia industri nanti? Oke, jadi portofolio itu penting banget ya, teman-teman. Jadi saat kita kerja nanti, itu nggak hanya dibutuhkan dengan nilai di atas kertas ijazah aja. Kita juga butuh dilatih prakteknya juga. Jadi klien juga nggak minta nilai kita, tapi juga melihat skill kita, apa yang kita punya selama di SMK ini. Oh, jadi portofolio tuh ibarat CV visual kita ya, Kak. Bener. Tapi kan ada tuh, Kak, kadang anak sekolah yang suka bingung nih, Kak. Kira-kira dari mana ya langkah awal mulai bikin portofolio itu? Boleh nggak bagi tipsnya buat teman-teman yang ada di rumah? Oke, Atau di sini? portofolio itu bisa dari hal sederhana dulu. Jadi kita bisa ikutan event di sekolah, mendokumentasikan, mengvideokan acara pensi di sekolah deh. Itu, Kak. Oke, walah jadi begitu ya. Kalau hasil karya kita dirasa masih sederhana, bahkan kita rasa tuh kurang menarik, kurang maksimal atau acak-acakan, itu sebenarnya tetap boleh dimasukkan ke portofolio nggak sih, Kak? Apa mendingan kita keep dulu, kita simpan pribadi dulu, sampai benar-benar jago, baru dimasukin ke portofolio atau gimana tuh, Kak? Harusnya dimasukin ke portofolio aja nggak apa-apa, Kak. Karena kita bisa melihat skill kita berkembang sampai mana. Jadi orang-orang tuh ngelihat kalau kita tuh makin lama makin berkembang. Jadi kayak yang kita buat itu sederhana ya, Kak. Lama-lama kita punya skill yang bagus, itu bisa banget, Kak. Oh, Jadi sebisa mungkin kita buat yang lebih bagus lagi. Jadi nanti kalau udah dapat yang bagus, kita upgrade lagi, Kak. oh, jadi emang harus dimasukin aja nggak apa-apa ya, Iya, Kak? bener. Ya. Nah, terakhir nih, Kak, misal di teman-teman nih di rumah atau sekarang teman-teman ini lagi nonton dan tertarik masuk PSPT atau mungkin para orang tua nih ya masih bingung ngeizinin anaknya masuk PSPT atau tidak, apa sih pesan, motivasi atau bahkan
motivasi yang meyakinkan yang kamu sampaikan kepada mereka semua? Oke, pesan aku buat adik-adik SMP yang mau banget di jurusan PSPT, itu kalian jangan ragu untuk mencoba. Kalian harus coba dulu, siapa tahu kan nanti kalian bisa masuk di PSPT itu. Dan buat orang tua, jangan minder dulu kalau anaknya belum jago videografi, editing, maupun lain-lain. Nah, di PSPT itu kita diajarin dari nol banget, Kak. Oh, jadi gitu loh teman-teman. Jadi kalian tuh kalau pengen masuk PSPT tuh nggak usah minder ya teman-teman ya. Kalian takut kalau hasil editan kalian jelek, belum pantas, itu nggak apa-apa banget ya Kak ya masuk PSPT, betul nggak Iya, Kak? nggak apa-apa. Karena kan di sekolah kan itu tempat kita salah, tempat kita belajar lebih baik, terus tempat buat berpotensi lah dari nol, betul nggak Kak? Bener, Kak. Nah, Kak, tadi ada beberapa pertanyaan nih yang udah dikirim dari teman-teman. Kakak bisa kan jawabnya? Oke, bisa, Kak. Oke, pertanyaan pertama dari siapa ini? Karya apa saja sih yang udah kakak buat selama sekolah di sekolahan ini? Oke, selama aku dari kelas 10 ya, Kak. Kita itu yang pertama tadi ya, Kak, kita buat liputan. Liputannya ada soft news dan hard news. Kemudian kita juga disuruh buat program. Programnya itu ada tapping, yaitu rekaman biasa. Kemudian ada live juga. Nah, selanjutnya kita disuruh buat feature juga, Kak. Feature-nya itu dokumentasi yang menginspirasi banyak orang. Kemudian kalau dari aku, itu tadi aku pernah ikut film pendek. Kemudian ikut pameran di sekolah. Juga diamanai buat podcast juga, Kak. Oh, gimana teman-teman yang bertanya tadi? Gimana udah maksimal belum jawabannya Kak Vira? Sudah apa belum? Sudah. Oke, kalau sudah maksimal kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Iya, ya Kak Kak, Vira. boleh. Yang kedua tuh pertanyaannya, apa saja mata pelajaran produktif yang ada di jurusan PSPT? Oke, selain pelajaran pertelevisian ya, Kak, kita juga ada 2 pelajaran mata produktif yang wajib kita laksanakan tiap hari ya, Kak. Mungkin ada KIK. Apa itu Kak Ika? KIK itu kayak program editing, Kak. Jadi kita tuh juga belajar editing, kemudian kita pernah disuruh buat iklan juga, Kak. Oke, jadi yang komersial gitu ya Kak Iya, Ika itu. bener. Terus ada lagi nggak Kak? Terus ada mapel pilihan, Kak. Mapel pilihan itu desain grafis. Jadi kita disuruh buat desain, contohnya kayak kita buat kotak. Iya. Kotak buat tempat pensil atau apa gitu, Kak. Nah, teman-teman yang tadi tanya, jadi PSPT itu nggak melulu mempelajari tentang pertelevisian. Jadi ketambahan 2 pelajaran tadi ya, Iya, Kak? benar. Oke. Gimana, udah kejawab belum pertanyaannya? Sudah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini Boleh. juga pertanyaan terakhir ya, Kak. Apa saja sih kesulitan kameramen selain mengambil angle yang tepat? Jadi kesulitan kameramen selain mengambil angle yang tepat, kita tuh juga dalam pencahayaan. Oh, iya. Selain dibantu lighting, kita juga harus mikirkan gimana nih yang tepat buat penempatan kameranya. Selain itu, stabilizer kamera, Kak. Oh, Iya. biasanya kan ada kamera yang goncang-goncang. Iya, benar. Siapa tadi yang tanya? Gimana, udah dijawab sama Kak Vira? Udah puas atau belum? Sudah, beneran? Oke, kalau udah puas semuanya, teman-teman, dari perbincangan seru kita kali ini, kita belajar bahwa PSPT itu bukan sekedar jurusan yang mengajarkan cara menggunakan kamera atau cuma ngedit video aja. Lebih dari itu, PSPT adalah tempat terbaik untuk mengembangkan kreativitas, mengasah kemampuan komunikasi, belajar sama tim, dan mendapatkan pengalaman nyata yang relevan banget dengan kebutuhan industri saat ini ya Kak ya. Melalui berbagai karya-karya keren Kak Vira tadi, seperti film pendek, produksi siaran, hingga pameran ya Kak tadi Iya, ya. benar. Juga mengelola media sekolah seperti Malka TV tadi, Iya. sebetulnya udah dibekali keterampilan paket lengkap yang bisa jadi modal berharga, baik untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi maupun langsung terjun ke industri kerja. Terima kasih banyak ya kepada Kak Vira yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita dan menularkan pengalaman yang luar biasa, menginspirasi bersama kita hari ini. Sukses terus ya buat kakaknya. Kak, terima kasih. Aku juga terima kasih buat kakaknya udah dikasih waktu buat hadir di sini. Semoga obrolan kita tadi bermanfaat ya, Kak, buat teman-teman di rumah. Amin. Semoga obrolan kita tadi tuh bermanfaat buat teman-teman
di rumah maupun di studio sini. Nah, teman-teman, aku Risha bersama narasumber kita yang keren banget hari ini. Vira, Pamit undur diri dulu ya. Jangan takut berkarya, tetap kreatif dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Hanya di Talk and Chill. Siap talk? siap, Cil.